Oke, selamat malam semua. Izin, saya mau bicara tentang kejadian yang selama ini saya masukkan viral di YouTube maupun di TikTok. Keadaan sesungguhnya saya mau bicara, saya menduga bahwa kronologis cerita daripada eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Jakarta Barat dan sementara ini masih ada sidang di MA dan di Petun. Dan pada saat kemarin itu memang di MA dan Petun menang. Tapi di proses ini yang namanya Pengadilan Jakarta Barat melakukan 2 kali eksekusi. Jadi secara pribadi saya lihat sejarah tanah orang tua kami yang di Puri Kembangan Raya nomor 8 itu dulu beberapa kali dari Pemda dan juga dari lingkungan dari pihak developer uh, datang untuk meminta uh, tanah tersebut untuk akses jalan antara Puri Kembangan dan juga antara Permata Buana dan Puri. Nah setelah itu abang saya masuk ke Indosuria, singkat prosesnya masuk ke Indosuria, dia memakai uang 2 miliar dan sementara itu ada 18 kali bayar dan dia gagal bayar, sehingga pada saat ini sekarang ini proses itu berjalan. Nah, waktu digugat di MA dan di Petun menang, tapi karena barang ini pas tepat waktu langsung dimasukkan ke lelang dan di lelang ditangkap oleh ini, ya sepertinya sinetron lah ya, diambil dan dipaksakan untuk dieksekusi. Sepertinya memang udah dasarnya memang dari kelompok-kelompok ini memang sudah sengaja untuk supaya mengakses jalan antara pengembang Permata Buana dan Puri Indah, ini dugaan saya ya, untuk mengakses jalan tersebut sehingga jadi nyatu dan mempermudah, tidak muter lagi lewat wali kota Jakarta Barat. Nah dari situ saya berpikir kenapa sampai seperti ini ngototnya. Padahal di MA Betun sudah menang. Kalaupun memang dia mengakses dengan lelang 7 miliar, sementara harga bisa sampai 40-50 miliar, kami siap untuk mengembalikan uang mereka. Ya, atau kita jual bersama. Nah, alasan psikologisnya seperti itulah. Tetapi pada hal ini saya lihat ada unsur skenario atau sinetron yang dipaksakan sehingga memaksakan kehendak untuk mengambil alih tanah tersebut. Padahal jelas-jelas dari segi hukum tidak bisa. Kami ahli waris ada 7 orang, ya termasuk abang saya yang bermasalah dengan Indosuria. Nah, kami meminta kepada pemerintah, khususnya Pengadilan Jakarta Barat, untuk membatalkan dan tidak menerima hal seperti itu. Karena waktu kami ahli waris menggugat dibatalkan oleh PN Jakarta Barat dengan alasan tertentu. Ya, ahli waris. Nah, sekarang kami mempersiapkan semua, artinya duduk bersama. Kembalikan hak kami sebagai ahli waris. Dan kami tidak menerima hal ini sampai sejauh ini proses hukumnya yang catatan buat saya itu sudah menyalahi aturan. Pada saat kami menggugat ahli waris, dilakukanlah eksekusi. Semua banner yang ahli waris itu dicopot-copot semua, bahkan yang namanya listrik itu dihancurin, digunting. Padahal itu asetnya PLN, digunting. Dan 2 truk mobil kami, 2 truk barang kami, maaf, hilang, termasuk barang saya, barang abang saya juga. Luar biasa pada saat itu eksekusi. Seperti liar saya lihat, tidak ada aturan. Barang dibawa entah kemana, barang saya pun banyak yang hilang. Tapi di TKP pun dari Polda, walaupun kami udah melaporkan, tidak ada. Nah sekarang rumah kami ditempati oleh orang-orang banyak yang catatannya gak jelas lah untuk mempertahankan itu, sebabnya dia taruh orang segitu banyak untuk bahwa mereka adalah pemenang lelang yang disinetronkan, lelang yang diatur antar mereka. Karena di komunitas mereka sendiri memang itu akses jalan memang harus, dugaan saya
harus. Jadi disitulah kekuatan mereka untuk mengakses itu. Kalaupun di rumah di sebelah situ, di sebelah sini, itu diakses jalan, berarti mereka akan ada di pinggir jalan, jalan raya. Sekarang terpotong oleh tanah orang tua kami atau tanah waris kami. Dan saya juga udah melaporkan ke Komisi 3 langsung ke ruangan Pak Habib Roman. Kedua ke KPK. Ketiga ke kantor Yusil Islam Hendra. Ya. Keempat ke kantor Yusron Pak Nusron Wahid. Saya ke sana. Saya udah kasih surat bagaimana ahli waris memohon dan meminta kebijakan hal tersebut. Dan juga saya juga ke BPN Jakarta Barat untuk pemblokiran. Nah, sampai saat ini tetap sidang berjalan, tetapi mereka masih memperkuat dirinya dengan menambah orang tambah banyak di sana untuk menguasai lahan tersebut. Ini bukan pola hukum yang benar. Sudah salah menurut saya. Sementara masih dalam persidangan, itu orang-orang tersebut tuh nggak boleh ada di situ dong. Ya kan? Artinya itu masih dalam proses persidangan. Nah, sekarang ini kenapa Jakarta Barat seperti itu? Ada tanda kutip, ada beberapa, mungkin dugaan saya ada oknum yang memang memaksakan juga. Kalaupun dia buang-buang 10 miliar, nggak rugi itu. Karena itu jadi emas, tanah emas yang mengakses dua properti besar. Disitulah. Jadi saya mohon kepada semua, khususnya PN Jakarta Barat, Pengadilan Jakarta Barat, untuk membatalkan. Dan kami bersedia, ahli waris dan keluarga besar Pak Pahan, bersedia untuk mengembalikan uang mereka. Jadi jangan diteruskan, jangan lagi berperilaku tidak memahami segi hukumnya, karena ini udah menyalahi aturan. Dan ini sangat cacat hukum. Saya udah banyak berdiskusi karena memang ini udah seperti permainan dari Indosuria, dicesi, dia di sisi, dibalik namakan, dilempar ke lelang. Sepertinya sudah permainan yang memang dugaan saya itu udah diatur sedemikian rupa. Jadi mohon maaf keterangan saya dan kata-kata yang salah atau tidak benar. Saya pribadi, Simon Pak Pahan, memohon maaf sehingga video ini buat masyarakat agar mengetahui bahwa tidak semuanya kekuatan uang atau kekuatan yang memang bisa membeli oknum hukum itu bisa terrealisasi. Saya garanti sampai kapanpun, dimanapun, semasih saya punya darah, punya kehidupan, saya akan tetap tidak akan mundur. Jiwa saya tidak mundur, karena itu darah dan keringat orang tua saya untuk anak cucunya. Ya, jadi PN Jakarta Barat, Jalan Raya Kembangan nomor 8 itu harusnya segera dibatalkan, karena saya sudah ke BPN, sudah kemana-mana, dan ini tidak main-main lagi. Kami keluarga akan sepakat, tetap akan menuntut balik, dan LP di Polda itu harus benar-benar dipatuhi, dijalani. Tidak lagi yang bicara yang lain-lain. Karena saya merasa walaupun barang saya itu cuma sekedar speaker dan lain-lain itu hilang, itu pencurian buat saya pribadi. Terima kasih, selamat malam. Mohon doa dan dukungannya sehingga saya bisa menjalani sebagai orang yang ditunjuk oleh ahli waris untuk mewakili dan juga menjalani semua proses hukum yang berjalan. Jadi terima kasih semua, kiranya doa dan restu bisa menyertai kami sekeluarga. Selamat malam. Terima kasih.